Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kamu coba nih mau. Hari ini ayo kupe ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bukti cinta Raja nare bisa berdiri. Para imam Kamoro Mimikawe Nikia tua masih mencintai kita. Maka pada hari ini di ujung Kabupaten Mimika Batas, saya dan para imam dua akan mempersembahkan Ekaristi. Kita mau bersyukur bahwa semuanya yang kita lakukan bisa berdiri di sini. Kita bisa bersukacita pada hari ini karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan. Nikia tua masih mencintai kita. Maka pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih sayang kepada kita. Dan saya percaya Tuhan akan terus menerus memanggil orang Mimikawe untuk menjadi pastor, suster, dan juga bruder. Maka pada hari ini, pada kesempatan ini, kita bersukacita, namun kita juga berharap, memohon, karena semuanya itu Tuhan yang memulai. Tuhan pasti akan mengendaki kalau kita punya usaha, kalau kita punya niat yang baik untuk mempersembahkan diri kita, untuk mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena cinta yang sama, semua suku, semua orang, Tuhan memberikan kepada masing-masing kita. Hanya kita dituntut untuk menanggapi cinta itu, dan kita mencari peluang untuk menghayati, untuk mendatangkan cinta Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya kasihi, kita menyesali atas segala perbuatan-perbuatan dosa kita, segala kelalaian kita. Kita menyadari karena kelemahan itu, kita mengakui pada Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih, agar kita layak merayakan peristiwa misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon sejahtera Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
satu menanya kemuliaan. Kita baca saja kata. Ajak, mari kita memuji. Mari kita ajak kemuliaan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ajak sekarang. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami tak perlu takut sedikit pun karena Engkau memihak kami. Jagalah kami agar senantiasa bersamamu dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Pada hari ini, kesempatan ini, kami umat stasi Potowai Buru dan juga para imam mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat tabisan yang hamba-Mu terima. Pada hari ini perkenankanlah ungkapan syukur kami, dan kami memohon semoga pada hari ini kami dapat menimba semangat yang Engkau berikan, roh yang Engkau berikan kepada kami, agar kami boleh menanggapi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci. Saudara-saudara, jikalau di pihak kita, siapkah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyanyikan anak-anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita sekalian.
Bagaimana mungkin dia tidak menanggerakan segala bersama anaknya itu kepada Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sisi kanan Allah, yang malahan menjadi pembela kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, karena engkaulah kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba sembilan. Tetapi dalam segalanya itu kita akan menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain manapun, takkan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita doa umat. Haleluya.
datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, Engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Patora berdua, Bapak Camat dan juga Kakak Aitap mare, nap mare, mipap mare, utap mare, kama copen mau. Bacanya ayat ini beramo mengisahkan tentang ancaman yang diberikan oleh Herodes kepada Yesus. Namun ada satu hal yang menarik bagi saya, itu orang Farisi. Orang Farisi itu selalu bertentangan, berseberangan pendapat dengan Tuhan Yesus. Namun kali ini saya rasa agak aneh. Mereka ini ingin menyelamatkan Tuhan Yesus, karena barangkali Tuhan Yesus masuk di satu kampung, dia melakukan kebaikan, dia mengajar, menyembuhkan orang sakit. Lalu Herodes merasa terganggu. Herodes merasa terusik karena kebaikan yang dibuat oleh Yesus sendiri. Narik semua matamu bahwa Tuhan Yesus ini, dia tidak pernah melakukan keburukan. Dia melakukan kebaikan. Kalau wenta wanamo lalu Tuhan Yesus datang sembuhkan, itu bukan keburukan, itu kebaikan. Dan nare semua pasti
logika kita, pengayatan ajaran kita akan mengatakan bahwa itu tindakan seperti itu sangat-sangat baik. Kalau orang merasa terganggu, merasa terusik, berarti itu agak lain. Dan orang yang selalu berseberangan dengan Yesus, mereka ingin menyelamatkan Yesus. Mereka suruh Yesus supaya dia harus keluar dari kampung, karena sedikit lagi nih Herodes akan membunuh dia. Herodes Arep seperti kalau di sini tuh mungkin camat timur, seperti bapak camat. Jadi dia punya wilayah kampung, kalau lebih besar itu kabupaten. Jadi segala sesuatu yang merugikan atau ada ancaman begitu, pasti yang nanti turun itu adalah Herodes, karena dia mau jaga dia punya wilayah, ketertiban semua kampung Aremuru. Maka itu Herodes dia macam terancam, dia bilang usir dia keluar, kalau tidak saya bunuh. Baru jadi Tuhan Yesus katakan bahwa dia punya kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Teristimewa Tuhan Yesus mau menyelamatkan Yerusalem, karena Yerusalem, kota Yerusalem itu orang-orang yang ada di situ sudah berkali-kali membunuh para nabi. Tuhan masih memberikan, Allah itu masih mengutus para nabi datang ke tengah-tengah mereka, namun mereka selalu membunuh para nabi. Jadi Tuhan Yesus mempunyai kerinduan besar untuk menyelamatkan orang-orang situ. Jadi dia kasih contoh analogi seperti induk ayam ada yang kokora airupka, baru nanti kalau airup kita anak-anak air racakan biasa kena gitu kalau hujan tuh. Nah, jadi dia kasih perumpamaan seperti begitu. Seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Jadi kalau air raca induk raca, kalau kita subuno pasti dia hidup kita nanti dong kesana kemari karena tiap kena cuma turun. Jadi Tuhan Yesus mau mengumpulkan mereka seperti begitu. Lalu Herodes ini kita juga bisa maknai dia punya tindakan itu, juga kita bisa katakan bahwa dia itu cemburu. Kata cemburu ini, cemburu itu semua suku, semua kelompok, semua kampung itu pasti namanya cemburu itu sangat hidup, tidak pernah mati. Nama awal pasti ada, biasanya ada sikap-sikap cemburu ke orang lain. Nare punya kebiasaan, ini saya punya tafsiran saja. Kenapa orang Kamoro, orang Mimikawe tidak berkembang, tidak maju? Itu salah satu hal yang menghambat, salah satu tindakan yang menghambat orang Mimikawe tidak berkembang karena iri hati. Misalnya kalau ada satu keluarga dia punya anak, dia kasih sekolah, dia maunya supaya anak itu sekolah, dia kasih biaya baik-baik, kasih nasihat supaya anak itu bisa berhasil. Tapi seringkali tetangga, keluarga tidak mau kalau dia punya anak berhasil. Maka seringkali itu mereka membahayakan keluarga atau juga orang yang mau sekolah itu. Kebiasaan begitu juga hidup di kehidupan kita ini sehari-hari.
Lalu contoh lain juga, misalnya kalau ini satu bapak, dia kalau pergi menjaring itu dia dapat hasil banyak, RK apa ini MITI, dia dapat banyak. Tapi seringkali ini bapak-bapak yang lain tidak terima. Bahar kayak marauri, harus takut toko. Biasa itu. Jadi langsung orang matikan dia punya nasib. Ada satu cerita yang selalu saya dengar itu, misalnya kalau di area Rau nih, Arau sama biasa sering terjadi. Misalnya kalau ini hasil naik, baru satu orang ini dia tidak dapat perahu atau tidak punya jaring, oh dia tidak terima, pasti dia akan bikin ritual supaya udang jangan naik. Nah, iri hati ya. Padahal kita sama-sama susah ini. Kita sudah hidup susah, kalau ada berkat itu kita saling dukung. Biar ada kesempatan, tidak apa-apa. Supaya kalau dia punya berkat banyak, dia bisa kasih, dapat bagian juga, remoro. Atau tidak, kita harus bersuka cita, harus senang. Oh, satu bapak ini dia dapat hasil banyak, wah bagus sekali. Nama harus berusaha. Kebiasaan aja itu yang bikin kita ini tidak bisa berkembang, tidak produktif. Ada segala sesuatu yang baik, kita maunya kasih padam. Itu sikap Herodes yang tadi kita dengar, iri hati ya. Atau tidak, misalnya ini jabatan kampung misalnya, kan biasa baku iri hati tuh. Desa dosu pilih dia ini, padahal Kuenten aku dia punya ambisi supaya mau jadi kepala desa. Oh, kesempatan pada saat mau pemilihan, ada isu-isu mau pemilihan, tembak dia sudah. Biasa kan dari orang Mimika ini dari sini sampai sana itu terkenal dengan Doti apa ikit ya, Doti ya. Rare Doti. Dia sakit-sakit begini, cek begini, HP-nya kita pernah. Ya mah bawa ke dukun begini. Oh, aru mana? Kayak mencari ya, bawa jabatan ya are. Nah, begini nih kita tidak bisa berkembang. Kita harus memiliki sikap mendukung terhadap keluarga yang lain, karena nare kan satu suku. Saudara semua, satu ras, orang Mimikawe. Jadi kalau ada orang yang maju berkembang, dukung dia. Karena itu pada akhirnya kita akan memberikan nama yang baik kepada orang lain, bahwa orang Mimikawe ini berkembang. Tapi kalau kita gunting-gunting terus, tidak mau orang lain berkembang, anamra tuh. Sikap begini tuh, sikap seperti Herodes ini, kita harus kubur dia. Kalau orang lain mau maju, kalau dia punya kemampuan, misalnya ini pengurus kampung lah, kalau dia punya kemampuan, kita kasih dia tuh nama, mungkin ambil bagian yang lain. Hari mulia mah nare biasa ya baku iri hati, aduh. Mulai dari hal-hal kecil pasti lihat itu ada saja. Dan nare Mimikawe ini mungkin saya tidak terlalu tahu bagian Kamoro Timur ya mana area. Banyak orang muda meninggal, bapak-bapak meninggal. Itu karena ada buatan juga. Karena dibuat wenta kerjepka, jadi maunya kasih mati dia supaya dia jangan ini ambil jabatan tertentu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya mau kasih ingat saja, jadi
area dia kasih kubur sudah. Sikap-sikap begitu, tindakan yang seperti begitu karena tidak produktif. Kita dapat apa kalau dia ini? Kita bunuh saudara sendiri. Ada juga yang ini, satu keluarga, mungkin satu TTK, dia bagus, pikirannya bagus, kadang kita iri hati. Terjadi ini dalam kehidupan kita ini. Itu yang bikin Narem MKW salah satu tidak maju. Coba kalau dari dulu kita saling dukung, jangan gunting, biar dia berkembang, kita dukung. Kalau dia berhasil, kita semua bersukacita. Seperti saya gitu, saya sudah jadi pastor, mungkin karena pastor jadi kalau ini jabatan lain mungkin bisa lihat apa, karena pastor jadi kita semua ini bersukacita ini. Saya juga heran, saya tidak bayangkan bahwa nanti seperti begini. Mulai dari Kokono, dari Timika, semua ini terlibat. Luar biasa, itu sukacita yang sangat luar biasa. Tapi coba kalau macam jabatan lain yang katurim kamu, misalnya kalau Airip Ketenace mau jadi, apakah kita dukung dia? Kalau acara syukur kita undang pastor, kita rame-rame bersukacita untuk dia. Kalau katur, nanti lihat anak-anak muda nanti hebat-hebat. Tapi nari kan sering lihat itu, kita pikir negatif saja ke orang lain, pasti energi negatif itu akan mempengaruhi dia. Jadi nanti dia bisa bahaya, celaka itu. Kalau kita berikan pikiran yang baik, energi positif itu akan datang ke dia. Jadi anak itu nanti sukses. Tapi nari kan maunya gunting, kasih padam dia. Semoga dengan misa syukur ini membarui segala pikiran jahat kita, pikiran kotor kita. Dan semoga Tuhan Allah Bapa yang penuh kuasa, yang maha kuasa, memberikan rahmat roh kebaikan pada diri kita, agar kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain untuk mewarnai tanah Mimika ini menjadi lebih baik. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita, bukan hanya Roh Kudus, akan Allah Bapa, Mereka Tuhan menjadi status sebagai pada ketiga itu sudah dan setia pendata dan dia dalam hidupku. Aku percaya Kudus, Gereja Katolik, Tuhan Maha Kudus, ampunan dosa. Doa umat. Allah Tritunggal yang Maha Suci, pada kesempatan ini umatmu akan menyampaikan doa permohonan, semoga engkau dapat mengabulkannya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami umatmu di stasi Potuai Buru mempersembahkan ungkapan syukur kami melalui Ekaristi ini. Semoga iman dan harapan baik kami Engkau berkati, Engkau terima, dan kami mohon
Engkau membaharui pikiran kami, niat-niat baik, agar kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dengan itu kami juga bisa berkembang, bersaing dengan suku siapapun yang berkarya di tanah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon berkat-Mu, berkat kehidupan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami sebagai nelayan dan juga sebagai ibu rumah tangga, keberadaannya di rumah dan juga anak-anak kami. Kami mohon semoga Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, berikan rahmat usia yang panjang dan juga keselamatan bagi kami semua, agar kami bisa usahakan mengupayakan rezeki kehidupan ini dan untuk mendatangkan hasil yang memuaskan, sehingga dengan itu dapat menambah sukacita dalam keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pengurus kampung, kepala kampung dan juga aparat kampung, Bapak Camat, juga para staf di kecamatan. Semoga Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh melayani masyarakat dari semua kampung yang Engkau percayakan kepada mereka dengan penuh cinta kasih dan dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon berkat bagi anak-anak kami yang baru bertumbuh, yang masih TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah kuliah. Kami berdoa bagi mereka, semoga Allah yang penuh kasih, penuh cinta, mendampingi anak-anak kami ini, agar mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam naungan kasih-Mu. Berkatilah harapan mereka, cita-cita mereka, agar anak-anak ini boleh mengejar harapan itu untuk mencapai cita-cita, untuk menjadi manusia-manusia yang berguna bagi tanah Mimika dan juga bagi negara tercinta kami. Marilah kita mohon, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingat akan saudara-saudari kami, Bapa, Mama, Tete, Nenek, adik, kakak yang sudah meninggal dunia. Kami tahu bahwa Allah menghendaki semua manusia harus selamat. Kami juga sadar bahwa mereka yang meninggal berpulang kepadamu mempunyai kelemahan, mempunyai keterbatasan untuk menjaga kekudusan yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kerahiman-Mu, kiranya Tuhan mengampuni mereka dan memberikan tempat yang layak, agar mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyampaikan wujud-wujud kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa-doa
harapan-harapan kami yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil anggur yang usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
tidak cukup apa ya. Saya taruh ini saja Pak. Hanya tidak ada sumur jadi nanti kalau begitu anggur kasih banyak sebentar kalau tidak ada paket yang belum dikonstruksi supaya mereka cukup. Pak taruh Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ini. Semoga persembahan kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguatkan umat dalam mengikuti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan, karena Dia yang sesuatu di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Pausan Leo ke-15, dan musuh kami beradu sebuah sebagai Esa, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Tidak ada sumori lebih. Kekanuan itu di paten apa ya? Oke. Lilin mas. Lili. Lilin mas. Hotel. Lili. Ada hotel. Semoga persembuhan.
Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah ke sini. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka sembuh. Semoga tubuh Kristus, semoga tubuh dan darah Kristus mengantarkan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. 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 Tubuh 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 Kristus. 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 Baru lanjut berkata nana. Sedikit. Baru lanjut berkata nana.
boleh menjadi orang manusia-manusia yang berguna karena berkat dan penyertaan. Dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus, 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 Bapa, Kudus, Bapa, Putra, Roh 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 Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Allah. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya.
Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah, kami bersyukur atas kepada kami semua hamba-hambamu yang telah